nasihat kali ini adalah yang berkaitan dengan manhaj salaf. Manhaj artinya metodologi beragama. Salaf artinya sesuai dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum rahimahumullah. Sering orang mencela bahwa manhaj salaf ini baru adanya. Hanya 200-300 tahun yang lalu. Maka jawaban ini adalah orang yang tidak paham tentang apa itu manhaj salaf. Ada faedah menarik saya dapatkan dari Syekh Al-Allamah Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, salah satu murid senior dari Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di Yordania. Pada sebuah kajian beliau menampilkan tran atau manuskrip namanya ya. Tulisan berbahasa tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada tulisan di situ, tulisan Ali bin Abi Thalib, tulisan Utsman bin Affan. Yang menarik di sini adalah tulisan-tulisan tersebut ditulis dan disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membaca, tidak menulis. Nabi kita tidak membaca, tidak menulis. Para sahabatlah yang membaca dan menulis. Dan mereka menulis Al-Quran yang mereka dengar dari mulut Rasulullah SAW. Dan tulisan tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama berijma', konsensus, bersepakat seluruhnya. Tidak boleh penulisan Al-Quran kecuali mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak boleh penulisan Al-Quran kecuali mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau seandainya penulisan Al-Quran tidak boleh kecuali mencontoh para sahabat, maka lebih utama lagi ibadah. Tidak boleh kecuali dengan mencontoh para sahabat. Karena mereka disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah mereka, pengamalan Islam mereka diridhai oleh Allah. Itulah manhaj salaf. Contohnya, beliau contohkan waktu itu. Surat Ghafir. Ayat 85. Alam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallah. Saya tulis ya. Kalau kita tulis di dalam bahasa Arab kata-kata sunnah, maka akan seperti ini tulisannya. Sunnah pakai tak marbutah. Ya, sunnah. Sunnatullah. Pakai tak marbutah. Tetapi yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, salafus salih, maka tulisannya seperti ini. Taknya tak maftuhah, tak yang terbuka. Ini tidak boleh dirubah. Yang merubah berarti merubah Al-Quran. Itu dengan ijma' para ulama.
Coba saya sekarang buka mushaf. Ya. Surat apa saya katakan tadi? Ghafir. Surat Ghafir ayat Surat Ghafir pada ayat yang ke-85. Halaman 476. Kita buktikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au ba'sana falam yaku yanfa'uhum imanu lamma ra'au ba'sana sunnatallah. Sunnatullah. Ya. Ini namanya manhaj salaf. Jangan khawatir. Ilmu yang kita dapati turun menurun. Turun menurun. Dari mulai para sahabat mendapatkannya dari Nabi, para sahabat meriwayatkannya kepada para tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkannya kepada para ulama sampai kita sekarang. Itulah manhaj, metodologi beragama dengan mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 43. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Sama penulisan sunnah yang semestinya dengan tak marbutah yang ada ikatannya di titik 2. Ini enggak, taknya maftuhah, terbuka. Jika menulis selain itu, selain tulisan para sahabat yang disetujui oleh Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau menyetujui. Maka siapa yang menulis selain tulisan para sahabat dalam perkara penulisan mushaf berarti menyimpang keliru dengan kesepakatan para ulama. Itu dalam penulisan mushaf kita mencontoh para salaf. Bagaimana dengan ibadah, akidah, dan itulah manhaj salaf, metodologi beragama yang mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.